Romansa terlarang, antar aku dan kakak-kakak tiriku. Halo, selamat datang di Angga Rules. Di sini tempatnya kamu santai, rebahan, dan tenggelam dalam cerita-cerita yang gak biasa. Cerita cinta ada. Drama banyak. Plot twist tenang, pasti ada juga. Siap buat ikutan masuk ke dunia imajinasi bareng aku? Yuk kita mulai ceritanya. Bab 5. Berapa banyak aturan yang kamu miliki sebenarnya? Jinho berhenti menyentuh kepalaku, lalu mengangkat kelima jarinya. Aturan kelima, jangan ikut campur urusan pribadiku. Wah, siapa yang peduli dengan aturan yang dihitung mundur begitu? Gumamku sarkastik. Tapi dia mengabaikan komentarku dan melanjutkan. Aturan keempat, jangan dekati aku hanya karena kamu mau. Aturan ketiga, jangan ajak bicara kalau tidak penting atau tidak berhubungan dengan pelajaran. Aturan kedua, jangan bertingkah seolah kau mengenalku. Dan yang paling penting, aturan pertama, jangan pernah biarkan siapapun mengira kita saudara tiri. Apapun yang terjadi. Wah, lihat siapa yang bicara, sindirku sambil menatapnya. Bukankah kau yang paling suka melanggar aturanmu sendiri? Alis kirinya terangkat menandakan ketertarikan. Maksudmu? Aku menyeringai. Contohnya saja kau mengambil makanan pesananku, padahal tahu aku tak bisa memakannya. Apa urusanmu? Dia terdiam tak menjawab. Apa kau sedang berusaha tampil jadi pria baik di depan teman-temanmu? Aku mendesaknya. Aku tidak punya teman, jawabnya datar. Apa? Dia duduk bersama mereka, tapi tidak menganggap mereka teman? Ada apa dengan orang ini? Baiklah. Kalau itu yang kau inginkan, aku akan lebih senang mengabaikanmu setiap hari, daripada pura-pura semuanya baik-baik saja, kataku sambil berbalik pergi. Kalau begitu bicarakan ini dengan Seojin. Siapa tahu dia juga ingin memberlakukan peraturan yang sama padamu, balasnya datar. Terserah, gumamku sebelum melangkah keluar dari kamar mandi. Aku segera berlari kembali ke Love agar dia tidak curiga. Untungnya aku kembali ke kamar kecil lantai 1 tepat sebelum dia keluar. Isla, panggilnya. Aku menatapnya. Aku nggak bikin kamu nunggu terlalu lama kan? Aku menggeleng sambil tersenyum. Nggak kok. Oke. Ayo kita foto-foto di sekitar kampus sebelum acara orientasi dimulai, ujarnya antusias sambil menarik lenganku. 1 jam sebelum acara orientasi dimulai, kami sudah berganti ke kemeja departemen masing-masing dan duduk santai di bangku taman kampus. Hari ini capek banget ya, katanya sambil merebahkan diri ke sandaran bangku. Karena kampusnya gede banget. Seharusnya ada sepeda buat keliling, keluhku sambil mengipasi wajahku dengan tangan. Itu ide bagus Islah. Kamu pintar, katanya sambil tersenyum. Kami saling tertawa. Tapi lalu Love tiba-tiba berbalik menghadapku setengah badan. Ngomong-ngomong, sebenarnya ada apa antara kamu dan Jinho? Aku terkejut. Bagaimana dia bisa tahu? Hah? Hanya itu yang bisa keluar dari mulutku. Itu pertama kalinya aku lihat dia bersikap seperti itu ke seseorang, terutama perempuan, katanya. Aku tersenyum canggung. Maksudmu? Aku kenal dia sejak aku jadi maba di sini. Gak deket sih, cuma pernah kerja bareng di proyek kampus. Tapi jujur aja, Jinho itu gak suka sama perempuan, jelasnya. Aku menatap Love lekat-lekat. Maksudmu dia misoginis? Gila, tentu dia gak bakal ngaku langsung kayak gitu. Love tertawa. Dia itu pangeran Esadi. Banyak cewek yang udah nyoba deketin dia, terus malah keluar dari kampus. Serem kan? Serius sejahat itu? Aku melongo. Kalau aku jadi cowok setampan dia, aku pasti rendah hati. Hah? Mimpi kali kamu. Love cekikikan. Aku teringat sesuatu. Tapi bagaimana dengan Nana? Dia kelihatan akrab sama Jinho. Love mengangguk pelan. Iya, ada beberapa yang bisa bergaul sama dia. Tapi dikit banget. Salah satunya Minerva Kim, Putri Sadi. Ugh. Julukan-julukan itu terdengar kayak anak-anak SMP. Kami diam sebentar, sampai aku memperhatikan Love yang sedang melihat sekeliling. Wajahnya benar-benar menawan. Sekilas dia mirip Angelina Jolie. Aku cinta banget sama Angelina Jolie. Isla?
Suaranya membuyarkan lamunanku. Kenapa kamu mandang aku kayak gitu? Hah? Jangan bilang kamu suka aku, godanya sambil tertawa. Wajahku langsung memanas. Aku menunduk malu. Bukan itu maksudku, aku cuma. Tenang aja. Aku nggak masalah disukai siapapun. Senang malah, ujarnya santai. Apa? Bukan. Bukan begitu maksudku. Dia menaikkan alis. Loh, jadi kamu suka atau enggak? Aku suka kamu, tapi bukan dalam arti itu, jawabku terburu-buru. Oh, maaf ya, katanya. Kamu pasti malu sekarang. Aku hanya tersenyum. Gak apa-apa. Lagian kamu udah suka sama seseorang belum? Tanyanya tiba-tiba. Dan entah kenapa, Mizuki langsung muncul dalam pikiranku. Aku sedang jatuh cinta sama seseorang, bisikku malu-malu. Hah? Kamu harus cerita. Suaranya tertahan karena pengumuman orientasi departemen terdengar dari pengeras suara. Yah, kita pisah nih, katanya kecewa. Cuma hari ini kok. Kita masih bisa ketemu besok, kataku sambil memeluknya. Aku tahu. Ia tersenyum lalu mengeluarkan ponselnya. Ayo tukeran nomor. Kami pun bertukar kontak sebelum berpisah menuju gedung masing-masing. Aku berjalan ke gedung D, tapi tiba-tiba aku menerima pesan teks dari nomor tak dikenal. Datang ke kantor gedung A sekarang. Jangan ajak siapapun. Aku bingung. Siapa yang punya nomorku dan kenapa pesannya terasa rahasia? Setibanya di depan kantor, aku baru sadar, ini adalah kantor utama presiden universitas. Astaga, apa aku melanggar aturan? Aku mengetuk pintu perlahan. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Seojin berdiri di sana, mengenakan kemeja departemen yang sama denganku. Masuk Isla. Aku ragu, tapi akhirnya melangkah masuk. Begitu melihat foto ayah tiriku tergantung di dinding, aku makin yakin ini benar-benar kantornya. Tapi kenapa Seojin di sini? Kamu mau ke orientasi waktu nerima pesan itu? Tanyanya. Tunggu, apa yang kamu lakukan di sini? Aku balik bertanya. Aku cuma ambil sesuatu dari laci, jawabnya santai. Itu bukan barangmu. Kamu nggak bisa sembarangan nyentuh barang ayahmu, sergahku. Dia hanya terkekeh dan terus membuka laci. Aku mendekat dan mencoba menghentikannya. Aku serius, Seojin. Kamu mau cari masalah? Dia menatapku dan berkata pelan, enggak. Aku menarik tangannya menjauh, tapi tiba-tiba dia menggenggam pergelangan tanganku dengan tangan kirinya. Aku mendongak. Wajahnya begitu dekat. Kenapa kamu peduli kalau aku kena masalah? Aku terdiam. Matanya menatapku dalam-dalam. Aku ingin menjawab, tapi aku malah cegukan. Dia tertawa pelan lalu melepaskanku. Kamu oke? Aku menutup mulutku lalu melangkah menjauh. Tunggu, katanya. Kamu pasti penasaran kenapa kamu dipanggil ke sini kan? Aku menoleh. Dia sudah berdiri sangat dekat. Ya, jawabku. Belum banyak yang tahu ini. Tapi aku akan memberitahumu karena kamu saudariku. Aku menahan napas. Aku adalah penjabat presiden universitas ini. Ayah menyerahkan jabatan itu padaku 2 tahun lalu. Apa? Seojin presiden universitas? Di umur segini? Dia perlahan mendekat. Wajahnya nyaris menyentuh wajahku. Dan sekarang setelah kamu tahu, pastikan kamu tutup mulut. Jarinya menyentuh bibirku dengan lembut sebelum dia menyeringai. Karena kalau tidak aku sendiri yang akan menutupnya. Di gedung D. Acara orientasi jurusan kami dibuka dengan sambutan dari Tia Seni Rupa, namanya Tae Kwon Lee. Tapi pikiranku melayang ke percakapanku dengan Seojin sebelumnya, saat kami berjalan menuju gedung D. Dia menghela napas panjang. Ku dengar Jinho memberimu aturan main? Dia bahkan mengirimiku pesan soal itu. Aku mendesah kesal sambil menatap jalan setapak di depan. Ya, dia memang melakukannya. Dan semuanya konyol. Biar ku tebak. Seojin menoleh padaku. Dia pasti menyuruhmu jangan pernah bilang siapapun bahwa kalian bersaudara. Aku mengangkat alis. Hei, kau tahu?
Apa dia juga bilang begitu padamu? Dia tersenyum kecil. Kamu tidak dengar ya? Tadi aku sudah bilang dia mengirimi pesan. Aku bahkan belum pernah bicara langsung dengannya sejak ayah kami memperkenalkan kami. Aku menatapnya bingung. Kenapa kalian gak bicara satu sama lain? Maksudku, sudah bertahun-tahun kalian jadi saudara kan? Seojin menghela napas lagi, kali ini lebih pelan. Kami hanya berbicara kalau ada ayah atau bibi Sujin. Itu pun lebih ke formalitas seperti tugas supaya kami nggak kena hukuman. Hukuman? Ada hukuman kalau mereka nggak pura-pura akur? Aku perlu tahu jenis hukuman macam apa yang dimaksud. Tiba-tiba Seojin berbalik sedikit dan menunjuk wajahku. Aku tahu kamu sedang membayangkan sesuatu sekarang. Jangan coba-coba cari tahu. Aku terdiam, tertangkap basah. Sial, dia benar. Sejujurnya aku merasa Jinho benar-benar membenci kenyataan bahwa dia bersaudara dengan Seojin. Aku penasaran tentang masa lalu mereka. Tapi mungkin tidak sekarang. Aku cuma berharap kau nggak merasa terbebani dengan situasi ini, kata Seojin tiba-tiba, suaranya lembut. Aku menggeleng sambil tersenyum. Aku akan jadi saudari tiri terbaik yang pernah kalian punya. Aku dukung kalian berdua apapun jalan hidup yang kalian pilih. Dia mengerucutkan bibir sedikit, lalu mengalihkan pandangan. Bagaimana kalau aku ingin mati? Astaga. Apa-apaan itu? Aku langsung menatapnya tajam. Kamu serius menanyakan hal sebodoh itu? Dia tertawa kecil. Bercanda kok. Aku mendengus. Serius deh. Sejak aku tahu dari ibu bahwa aku akan punya dua saudara tiri, aku sudah siap. Aku nggak punya pengalaman punya kakak, tapi aku akan berusaha. Tanpa kuduga, Seojin mengelus rambutku pelan. Pasti nggak mudah ya tumbuh sendirian. Jantungku langsung berdetak cepat. Wajahku panas. Nggak juga. Aku buru-buru menyentuh tangannya, lalu menyingkirkannya dari kepalaku. Aku menunduk malu setengah mati. Kuharap dia tidak sadar. Untuk mengalihkan suasana, aku bertanya, karena kau sebut soal aturan Jinho, kamu sendiri punya aturan juga buatku? Dia tersenyum. Kamu mau tahu apakah aku juga akan kasih aturan saudara tiri? Aku mengangguk. Ya, meski aku lebih muda beberapa bulan dari Jinho, aku nggak sedewasa dia. Aku menatapnya tertawa. Kamu baru saja mengejek dirimu sendiri? Dia mengangkat bahu. Mungkin. Kami saling menatap, lalu tertawa bersama. Momen itu ringan, dan entah kenapa nyaman. Aku tersentak saat mendengar tepuk tangan di aula. Rupanya pidato Thea sudah selesai. Secara tak sengaja, aku melirik ke arah Seojin dan mendapati dia menatapku. Aku cepat-cepat menunduk dan pura-pura memperhatikan sesuatu yang tidak penting. Lalu datang bagian terburuk dari orientasi, perkenalan diri. Bagian ini selalu membuatku tak nyaman. Aku tidak suka menceritakan hal-hal pribadi kecuali aku benar-benar mempercayai seseorang. Lagi pula bukankah tujuan kuliah itu belajar, bukan cari teman? Kalau saja Jinho bisa baca pikiranku sekarang, dia pasti nyengir dan bilang kami memang mirip sama-sama sosiopat. Perkenalan dibuka oleh para senior. Tujuannya untuk mencairkan suasana bagi para mahasiswa baru, terutama yang baru pertama kali jauh dari rumah. Lingkaran terbentuk di lantai aula. Kami semua duduk berbaris, termasuk senior, sosok paling energik Chai Woo-hyun, jadi semacam MC tak resmi. Baiklah, serunya sambil berdiri. Kita mulai dari wanita paling dihormati di departemen karena kekuatan minumnya. Semua tertawa. Nana langsung berdiri sambil tertawa menepuk pahanya. Halo semua. Selamat datang di jurusan seni multimedia. Namaku Oh Nana, sekretaris departemen. Dan tolong jangan kirimi aku surat cinta. Aku nggak berniat jatuh cinta selama kuliah. Tepuk tangan riuh. Aku rasa nggak akan ada yang kirim surat ke kamu Nuna, goda Woo-hyun. Nana menepuk bahunya sambil melotot pura-pura kesal. Sekarang giliran Woo-hyun. Namaku Chai Woo-hyun, wakil presiden jurusan seni multimedia. Jangan takut dekati aku. Aku nggak gigit, meski aku suka makan. Tawa pecah lagi. Aku menoleh ke sekitar mencari seseorang. Tapi, Jinho tidak ada di antara kami. Kemana dia? Kini Seojin berdiri. Begitu dia maju,
Langsung terdengar bisik-bisik dari para mahasiswi baru. Semuanya dalam bahasa Korea, dan jelas mereka terpesona. Halo semuanya. Aku Lee Seojin. Aku cuma mau bilang, tetap tenang dan rajin belajar. Itu saja. Woo Hyun tidak tahan. Serius Seojin? Lihat reaksi para gadis tadi. Ayo kasih tahu tipe idealmu. Seojin mengangkat bahu. Tipe idealku, seseorang yang sangat berbeda dari gambaran wanita yang biasa kutemui. Dia duduk kembali. Para gadis kecewa, para senior menatapnya heran. Nana tertawa. Astaga Seojin. Serius banget kamu. Seojin menatap mereka datar. Kenapa? Mereka langsung diam. Aku menahan senyum. Seojin benar-benar pandai membuat orang bingung. Mungkin itu strateginya supaya tak ada yang berani mendekat. Sekarang giliran presiden jurusan, Park Myung-soo. Senyumnya menawan, membuat para gadis kembali berbisik-bisik heboh. Selamat malam. Aku Park Myung-soo, presiden jurusan seni multimedia. Semoga kalian menikmati malam ini. Minum dengan bijak dan jalinlah pertemanan. Tepuk tangan menyambutnya. Setelah senior selesai memperkenalkan diri, giliran mahasiswa baru. Satu persatu mereka maju. Hampir setengah jam berlalu, hingga Myung-soo berkata, apakah semua mahasiswa baru sudah memperkenalkan diri? Sudah, seru mereka serempak. Kalau begitu, mari kita beri kesempatan untuk murid baru. Tiba-tiba dia menatapku. Aku bingung. Murid baru? Hanya aku? Myung-soo mengulurkan tangan padaku. Silakan. Aku berdiri gugup. Tanganku dingin, telapak tanganku berkeringat. Aku melangkah ke tengah lingkaran. Halo. Namaku Islan Chantar. Aku murid pindahan dari Indonesia, dan saat ini mahasiswa tingkat akhir jurusan seni multimedia. Terima kasih. Sebentar, kata Woo Hyun, kamu punya pacar? Aku menatapnya syok. Oh no. Not this kind of question. Belum pernah, jawabku malu-malu. Wah nggak percaya. Kamu cantik banget, katanya santai. Aku tertunduk, pipiku panas. Aku hanya ingin kembali duduk dan menghilang. Woo Hyun cukup, kata Myung-soo tegas. Nana menambahkan, jangan dengarkan dia Isla. Dia cuma suka bercanda. Woo Hyun membela diri. Aku serius. Dia berbeda dari yang lain, itu sebabnya aku. Cahai Woo Hyun. Semua langsung menoleh ke arah pintu. Di sana berdiri Jin Ho dengan ekspresi tajam yang langsung membekukan ruangan. Syukurlah. Penyelamat datang. Ruangan menjadi sunyi saat Jin Ho melangkah masuk, dia langsung berjalan ke arah para senior dan menatap lurus ke Woo Hyun. Bisakah kau berhenti melontarkan pertanyaan seperti itu? Kau membuat semua orang merasa tidak nyaman. Woo Hyun menunduk sedikit. Maaf. Aku cuma, maksudku, siapa tahu ada yang penasaran. Isla memang cantik, dan aku serius, bukan sedang bercanda. Apa yang barusan terjadi? Kenapa Woo Hyun terlihat takut? Jangan bilang dia lebih takut pada Jin Ho daripada pada presiden jurusan Myung-soo? Woo Hyun melirikku dan tersenyum kikuk. Jangan salah paham ya Isla. Aku serius. Aku mengangguk pelan. Lalu menatap Jin Ho yang kini menatap balik padaku. Aku ingin bicara dan memintanya tidak bersikap terlalu keras pada Woo Hyun, tapi sebelum sempat membuka mulut. Dan kamu, katanya. Apa dia bicara padaku? Di depan semua orang? Jangan bertingkah bodoh selama 1 semester penuh. Dan cobalah untuk belajar mengatakan, tidak, pada permintaan-permintaan bodoh dari orang-orang yang membuatmu gak nyaman. Seluruh ruangan terdiam. Keheningan yang menusuk. Nana dan Myung-soo buru-buru mencoba mencairkan suasana, tapi aku sudah keburu duduk dengan muka memerah karena malu. Serius Jin Ho? Harus banget ngomong begitu di depan semua orang? Padahal dia sendiri yang menetapkan aturan untuk tidak saling mengenal di depan umum. Arg. Aku ingin menonjoknya. Tapi ya, aku juga tahu aku nggak akan berani melanggarnya. Acara orientasi dilanjutkan. Mahasiswa baru diminta mengambil nomor dari kotak untuk pembagian kelompok. Karena aku bukan mahasiswa baru,
Nana mengajakku bergabung dengan kelompok senior mereka. Ngomong-ngomong, dari mana saja kau tadi Jinho? Tanya Myungsu. Bekerja, jawabnya singkat. Sungguh, cara bicaranya tuh seperti, aku nggak punya kewajiban menjelaskan apa-apa ke kalian. Kita ganti suasana yuk, ucap Nana sambil menatapku. Isla, gimana kalau sekarang kita yang tanya kamu? Lebih pribadi, tapi nggak terlalu berat. Boleh? Aku menatapnya ragu, lalu tersenyum canggung dan melirik Jinho. Tapi dia sibuk sendiri, bahkan gak melihat ke arahku. Ya sudahlah. Boleh, jawabku akhirnya. Semoga dia gak marah lagi hanya karena aku bilang, ya. Pertama-tama, kata Myungsu, kenapa kau memilih jurusan seni multimedia? Aku menghela napas lega. Oke, pertanyaan aman. Jawabanku mungkin terdengar gak biasa. Tapi aku bercita-cita menjadi seniman digital. Aku ingin membuat versi visual novelku sendiri. Wow, ini pertama kalinya kami dengar ada yang punya impian seperti itu, komentar Myungsu. Apa itu visual novel? Secara teknis, visual novel itu genre game interaktif yang menggabungkan cerita berbasis teks dengan elemen visual dan suara. Mirip novel tapi dimainkan, jelasku. Agak panjang kalau dijelaskan semua. Cukup. Aku paham maksudmu, balas Myungsu. Keren banget kamu punya mimpi seperti itu. Kau luar biasa Isla, seru Woo Hyun sambil mengacungkan jempol. Aku tersenyum kecil padanya. Oh, seru Nana tiba-tiba. Pesanan makanan sudah datang. Ada yang bisa bantu ambil? Aku ikut. Myungsu bangkit lalu menoleh ke Jinho. Ayo, Jinho. Kulihat Jinho berdiri walau jelas dia malas. Tapi tetap saja mereka berdua pergi meninggalkan ruangan, menyisakan aku bersama para senior. Aku masih memikirkan teguran keras Jinho tadi. Padahal dia sendiri yang melanggar aturannya, bicara langsung padaku di depan umum. Dia bahkan memanggilku, bodoh. Di depan orang banyak. Serius? Isla, panggil Woo Hyun. Aku menoleh. Maaf soal tadi. Aku nggak bermaksud mempermalukanmu. Aku juga heran kau masih selamat setelah dimarahi Jinho, gumam Nana. Kau tahu sendiri dia benci pria yang suka main-main sama perempuan. Tunggu. Aku menatap Nana dengan bingung. Sebelumnya Love bilang Jinho benci wanita. Sekarang Nana bilang dia benci pria yang mempermainkan wanita? Apa maksudnya? Dia punya kepribadian ganda? Aku nggak main-main dengan Isla, sahut Woo Hyun menatapku sambil tersenyum malu. Aku serius, aku rasa aku menyukainya. Dek. Aku langsung cegukan. Aku buru-buru menutup mulutku. Kamu nggak apa-apa? Tanya Seojin yang duduk di sampingku. Ya ah. Woo Hyun, serius deh. Berhenti. Kamu bikin semua orang gak nyaman, bukan cuma Isla, tegur Nana sambil meninju lengannya. Woo Hyun suka aku. Kami baru kenal. Aku harus bilang aku nggak tertarik. Tapi, sekarang? Di acara orientasi? Itu akan canggung banget. Aku nggak mau jadi sumber gosip minggu pertama kuliah. Aku mengangkat tangan, permisi, aku ke kamar mandi sebentar. Aku segera bangkit dan keluar dari aula. Mencari toilet di dalam gedung, semuanya penuh atau tutup. Aku akhirnya keluar gedung, menghirup udara malam yang dingin. Hatiku berdebar tak karuan. Aku berjalan menjauh dari keramaian. Begitu merasa cukup jauh, aku mengeluarkan ponsel dan menelepon Love. Oh, hai Isla sayang, jawabnya riang. Seseorang baru saja bilang dia suka padaku, kataku panik. Apa? Serius? Siapa? Jinho? Bleh. Kenapa kau selalu nyebut si brengsek itu? Aku bergidik jijik. Woa. Kamu barusan panggil dia, brengsek? Tanya Love heran. Astaga. Aku lupa kalau Love belum tahu Jinho adalah saudara tiriku. Aku nggak bisa terus ngomong sembarangan soal dia. Yah, aku cuma ikut kamu aja sih, soalnya kamu juga pernah bilang begitu. Isla kau benar-benar payah. Ngomong-ngomong itu bukan Jinho. Namanya Woo Hyun. Senior di departemenku. Oh.
Woo Hyun Chae? Wah, dia kebalikan total dari Jinho, seru Love. Maksudmu? Dia itu piloginis, penyuka wanita. Aku tertawa. Kau bisa aja. Sebut aja tukang gombal. Jangan dibagus-bagusin. Hei, itu beda. Dan jangan nilai buku dari sampulnya. Aku menghela napas. Jadi harus gimana? Lihat dulu niatnya. Kalau dia gampang mundur, berarti nggak serius. Kalau tetap konsisten, baru kamu pertimbangkan. Oke. Makasih, Love. Kapanpun, girl. Ada kabar lagi hubungi aku ya. Setelah menutup telepon, aku berbalik dan mulai lari kecil kembali ke gedung. Tapi saat aku berbelok di koridor, aku menabrak seseorang, keras, dan terjatuh. Ais. Apa-apaan ini? Serunya. Aku mengusap pantatku yang sakit, lalu melihat pria itu. Ia mengenakan seragam dari Departemen Seni Pertunjukan. Di ID-nya tertulis, Troy Kim. Maaf, aku nggak sengaja, kataku berdiri dan membersihkan pakaianku. Tapi saat aku berbalik ingin pergi, dia tiba-tiba berkata kasar. Dasar jalang hitam yang jelek. Aku berhenti. Perlahan aku berbalik. Apa yang kau bilang tadi? Tanyaku dengan dingin. Dia menatapku dengan jijik. Apa? Gak percaya kau dengar? Yap. Aku tidak tuli. Ku bilang, kau jalang. Gelap. Dan jelek. Aku menatapnya sinis. Dan kau? Pecundang mabuk dengan mulut busuk. Jangan pikir wajahmu bisa menyelamatkan kelakuanmu yang menjijikan. Ekspresinya berubah. Aku memutuskan pergi. Tapi sebelum sempat melangkah, dia menarik kerah bajuku dari belakang, mencekiku hingga aku terbatuk. Apa kau barusan panggil aku pecundang jelek? Dia mencengkeram leherku dan menatapku dengan mata gila. Lepaskan, teriakku serak. Kau mau mati, hah? Dia meludahiku. Aku berusaha meninju, tapi tubuhku lemas. Napasku habis. Air mata mulai mengalir. Aku akan membunuhmu. Tenagaku habis. Tapi tiba-tiba, seseorang menendang Troy dari belakang. Cengkeramannya lepas. Aku jatuh, terbatuk, terengah, tak bisa bangkit. Seseorang kini menghajarnya habis-habisan. Pandanganku buram, tapi suara pukulan itu jelas. Aku hanya bisa menggenggam lantai, memaksa diri untuk tidak pingsan. Isla, kamu baik-baik saja. Bangun. Sebuah suara yang sangat kukenal. Tidak mungkin. Tidak mungkin dia yang